Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 IPA kelas 9 I bawah akan mempresentasikan sifat zat dan hubungannya. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Koda Samudra. Saya Muhammad Surenata Saputra. Saya Radi Sudriansyah. Saya Said Muhammad Tampil Tapsi. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. A. Kerapatan, densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah Kg per M⁻³ atau G per ml. B. Kekerasan. Tahukah kamu apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Semakin besar skala Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. C. Elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan gaya dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron seperti plastik dan kayu yang digunakan sebagai bahan isolator. Bahan semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator dan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contohnya silikon dan germanium. Kemagnetan. Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Titik lele terbuat dari apakah alat untuk memasak di ruangmu, apakah dari plastik atau dari logam? Tentu terbuat dari bahan logam, bukan? Alat-alat untuk memasak biasanya terbuat dari aluminium. A. Kestabilan. Kamu telah mempelajari titik-titik leleh suatu zat atau bahan. Kamu juga sudah mengetahui alasan logam aluminium digunakan untuk membuat alat memasak. Aluminium memiliki stabilitas yang tinggi terhadap paparan panas tinggi. B. Kereaktifan. Tahukah kamu tentang karbit? Karbit adalah suatu senyawa kimia dengan rumus kimia CaC2. Karbit memiliki wujud padat seperti batu berwarna keabu-abuan dan biasa digunakan untuk mempercepat pematangan buah. C. Korosivitas. Apakah di rumahmu terdapat cairan pembersih lantai? Cairan pembersih lantai dapat membantumu menghilangkan noda pada lantai dengan mudah. Mengapa cairan pembersih memiliki kemampuan tersebut? Apakah kamu pernah melihat komposisi cairan pembersih lantai? Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.